Ini yang kelihatan ininya ya kontennya ya, bukan ininya. Nah, bentar. Bener ya ini yang kelihatan ininya kan materinya. Kelihatan. Oke. Oke, kembali lagi ya di kelas kali ini yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih ngebahas tentang apa namanya ah, ini ya customer building mastery yang dimana customer building mastery ini kita ini fokus untuk membangun hubungan, mencari data yang lebih lengkap dan juga apa namanya membantu serta interaksi dengan para customer kita atau berkomunikasi. Yang mana ini judul materinya ini adalah cara membangun relasi yang baik dengan customer. Pematerinya itu saya pribadi. Nah, oh bentar ya. Ini malah otomatis. Wah, otomatis jalan. Nah, di sini ada daftar penyampaian ya. Nah, apa itu relasi dari seorang seller dengan customer? Yang pertama. Yang kedua, ada hal yang harus dilakukan seller pada customer untuk relasi. Pentingnya CRM, Customer Relationship Management. Dan yang keempat itu utamakan personal branding relationship dibandingkan marketing relationship. Benefit untuk Anda dalam memaksimalkan relasi pada customer ini. Jadi cuma 5 poin aja, nggak banyak banget. Jadi semoga aja ada sesi diskusi. Oke, bagi teman-teman di sini yang mungkin ada orang yang nonton YouTube dan ada mungkin di peserta-peserta affiliate di sini yang minat untuk membeli produk digital ASA Store, teman-teman bisa mengecek link di deskripsi lalu memencet salah satu produk yang ingin dibeli, lalu bisa melihat-lihat dulu tertarik atau enggaknya, cocok atau tidaknya bisa dilihat-lihat ya. Kalau misalnya tertarik bisa ketik tombol di bawah ya. Kalau di sini tulisannya book now untuk membeli produk yang disediakan oleh ASA Store tentu. Oke, dan misalnya ada nih penonton YouTube yang mungkin lagi nyari side hustle atau enggak pengen gabung di sesuatu program affiliate cara mencari cuan, apalagi di ARS Store ya. Teman-teman di sini bisa join di komunitas Discord affiliate bawah ya di deskripsi juga dan juga grup WhatsApp affiliate di deskripsi. Kalau mau join langsung ke situ aja nanti dilalui prosedurnya oleh saya pribadi. Nah, apa sih apa sih itu relasi dari seorang seller ke customer? Relasi atau relationship itu adalah suatu hubungan yang dimana hubungan ini pada orang tertentu atau individual tertentu yang bergantung pada cara kita berhubungan dengan orang. Ini tuh sangat penting karena kenapa ini menggantungkan kita bagaimana cara kita memiliki relasi pada customer yang kita miliki tentunya. Dan ini berpisau mata dua ya. Semakin bagus itu returnnya bagus, semakin buruk returnnya buruk. Maka itu kita harus membuat mereka ini puas layanannya. Jangan sampai membuat kecewa. Karena apa? Karena satu mangkak nangka semua kena getah. Suatu ada yang bikin kita bikin salah besar, bisa aja ngerembet ke mana-mana. Mereka ini kan akan menyebarkan apa pengalaman mereka selama di produk kita yang kita tawarkan dan layanan yang kita janjikan. Nah, mungkin mereka ini kalau bisa antara baik atau buruk, pengalaman ini pasti akan di-share ke keluarga mereka, teman terdekat mereka, kerabat mereka, atau apapun lah ya yang sifatnya orang yang biasa diajak ngobrol lah di tongkrongan dan sebagainya. Bahkan ada juga misalnya ke calon pembeli. Tentunya kalau misalnya kita bisa memaksimalkan ya calon pembeli atau orang-orang yang mereka ajak ini bisa jadi passive income karena mereka yang merekomendasikan bukan kita yang mempromosikan. Langsung aja ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan seller
atau afiliator pada customer untuk relasi. Nah, tentunya di sini ada beberapa tahapan ya yang saya buat. Ada 4 lah ya. Yang pertama, itu selalu menjaga hubungan Anda pada customer dan pastikan selalu terhubung. Jadi kalian ini harus aktif dalam interaksi, komunikasi, dan selalu observasi. Anda harus sering-sering mencari apa yang mungkin jadi kendalanya. Anda harus sering-sering, mungkin kalau bisa lebih personal, lebih cair suasananya, bukan seperti penjual dan pembeli gitu, seperti teman. Dan intinya yang penting kita menjaga hubungan yang baik dengan customer lah. Gitu. Mau itu bentuknya apa, mau jadi temen, mau jadi ya tetap sama formal, atau jadi orang yang sering mencari masalah untuk diselesaikan. Pokoknya penjelasannya lebih panjang lagi. Di sini saya buat ringkas. Nah, kemudian tingkatkan kepercayaan mereka pada diri Anda atas layanan Anda. Nah, setelah melakukan hubungan interaksi, mau itu berteman atau memberikan solusi dari kendala yang mereka miliki, kita juga harus memiliki kredibilitas yang cukup tinggi agar kenapa? Agar ketika kredibilitas kita tinggi, kepercayaan kita juga meningkat dan kepercayaan kepada kita meningkat, mereka pun akan puas dengan layanan yang Anda berikan karena mereka percaya dengan Anda trust dan Anda hasilkan kepercayaan itu dengan ekspektasi mereka, akhirnya mereka pun puas. Selain itu juga, Anda harus yang tahapan ketiga ini dapatkan beberapa data keras. Data keras itu yang tertulis dan data halus ya. Data halus itu data-data yang lebih ke spesifik lah ya, kayak psikologinya atau enggak lebih yang enggak formal lah, itu simpelnya. Kalau data keras ini kan data-data tertulis, misalnya nih orang progresnya ini itu. Kalau data halus itu lebih ke mindset dia, mental dia, dan goals dia yang lebih enggak teoritis lah. Jadi kan kalau data keras itu kayak hardware lah. Kalau ini versi software. Kalau yang apa namanya halus. Tentunya data-data ini berfungsi untuk yang namanya membantu kita sebagai afiliator agar mengetahui customer kita ini butuhnya apa nanti ke depannya gitu. Misalnya, misal kalau ada masalah di ini, mungkin kita bisa kasih solusi dan dia merasa terbantu dan akhirnya mungkin what if aja bisa aja dia membeli produk kita lagi karena mungkin kita bisa menawarkan salah satu produk yang sesuai dengan data keras dan halus yang kita miliki. Mungkin untuk tafsirnya teman-teman bisa searching lagi di AI, artikel dan sebagainya karena informasi sangat luas ya. Kemudian yang keempat. Nah, tahapan yang keempat ini adalah buat mereka ini menjadi salah satu orang yang sepenuh hati untuk men-share, menyebarkan seputar rekomendasi produk yang kita miliki untuk menawarkan ke orang-orang yang mereka dekat. Jadi istilahnya ini seperti leverage ya. Kalau di dunia trading itu leverage itu daya lipatan ganda untuk membuka suatu posisi agar dapat profit yang berlipat-lipat ganda. Nah, kalau di dunia nyata, leverage ini bisa dari customer kita sendiri. Jadi, selain kita juga nyari serta, dengan kita udah melakukan 3 tahapan tadi, sehingga membuat mereka ini sepenuh hati men-share produk kita, otomatis kita punya leverage dong. Jadi, kayak Kakibutsu no Jutsu nya Naruto. Jadi, ada yang ngejualnya tuh nggak sendiri. Mereka juga sepenuh hati nge-share banyak rekomendasi-rekomendasi, pengalaman menarik dan terbaik yang mereka rasakan di produknya ARZ Store dari afiliator kalian sendiri yang menawarkannya. Jadi mereka ini otomatis lah. Contohnya salah satunya kayak saya ini dulu pernah beli LCD lah. Saya beli LCD buat apa namanya nge-servis HP. Yang pertama ini saya di Jambu 2, contoh lah Jambu 2 lah kita sebut tempat aja. Ini ada salah satu orang yang mungkin memang secara harga itu murah, tapi secara respon itu bisa 2 bulan, 3 bulan baru bisa diservis. Itu saya tidak puas karena rasio waktu dengan harga ini memang cukup di harganya ini bagus, tapi kalau di waktunya makan mahal, waktu itu nggak bisa diulang kan. Nah, akhirnya saya tidak membeli lagi di tempat ini karena pelayanannya buruk. Dan sehingga saya tidak merekomendasikannya ke hal tempat itu.
Namun saya menemukan salah satu tempat yang fast respon, bahkan bisa on time ini juga langsung servis HP-nya. Tentu saya senang karena waktunya tidak boros walaupun uangnya banyak. Nah, akhirnya apa? Saya pun merekomendasikan ke banyak orang karena pelayanannya begitu bagus. Nah, itu dia. Bahkan tanpa harus mempertimbangkan gitu. Karena saya sepenuh hati karena menyerviskan HP yang saya miliki ini tidak membutuhkan tunda-tundaan atau pelayanan yang buruk. Sehingga walaupun harganya mahal, saya pun tetap akan servis lagi ke tempat itu karena pengalaman yang baik dan terbaik. Nah, itu juga harus diaplikasikan oleh para afiliator kepada peserta atau pelanggannya agar mereka senang hati menyebarluaskan apa yang mereka alami selama layanan kita diberikan kepada mereka. Nah, yang terakhir, tetap perbaikilah kredibilitas kalian, cara memperlakukan customernya lebih baik lagi agar semuanya yang kita jelaskan tadi bisa bertambah dari segi customer ya, bisa bertambah banyak dan menciptakan ekosistem yang sangat luas di ARZ Store yang dimana akan ramai dan penuh minat. Dan ini tentu jadi seperti apa rantai makanan ya. Oh, pembeli lama ini pokoknya muter terus gitu. Ada pembeli baru, jadi pembeli lama nyabarin lagi terus semuanya. Dan Anda tetap harus menjaga konsistensi kredibilitas Anda sebagai seller agar terus bisa menciptakan ekosistem yang menghasilkan pada diri Anda sendiri tentunya. Dan itu menjadi mesin pencetak uang untuk diri Anda sendiri tanpa harus capek-capek sendiri nyari peserta atau pembeli. Nah, di sini ada CRM ya, Customer Relationship Management. Apa sih itu CRM? CRM ini adalah strategi Anda untuk mengatur relationship Anda atau relasi Anda atau hubungan Anda pada customer pada skala individual agar kalian bisa kenal lebih personal dan lebih dekat. Yang pertama ya di sini nih. Di sini ada empat. Yang pertama, kenali customer secara personal dulu, skala individual. Nah, dengan kita mengenali salah satu customer dengan individu, skala individu dan lebih personal, tentunya kita lebih tahu, lebih deep lah. Kan misalnya orang itu ada tiga lapisan, lapisan luar ini ketika dia nyapa doang, lapisan kedua ini ketika kita dekat secara personal. Nah, kalau dia dekat secara personal, otomatis semua apapun yang dia sampaikan ke kita, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, bukan pembicara yang baik. Kita bisa menampung semua itu, yang dimana semua ini bisa kita menjadikan data keras di nomor dua ya, dan halus untuk digunakan saat kendala tertentu. Dan yang pertama ini tentunya akan membuat si customer ini trust ke kita dan juga memperkuat eh, ikatan hubungan kita sebagai teman, sahabat, atau sebagainya lah, tidak terbatas sebagai afiliator saja. Tentu ini akan membuat suasana cair dan tidak kesannya seperti sales dan customer yang pada umumnya yang mungkin sudah jadi konotasi negatif. Bahkan jika nomor satu ini juga nih diperbaiki, dia bisa menciptakan lingkungan yang positif. Mereka percaya pada produk Anda, mereka terus percaya kepada Anda dan mereka pun akan senang hati men-share ke siapapun. Nah, kemudian yang kedua nih, ini bersambungan juga yang pertama. Selain kita udah kenal secara personal, nah, apapun yang kalian dengar itu boleh catat secara tertulis atau catat secara ingatan agar kita bisa gunakan apa yang mereka katakan misalnya keluhan, masalah-masalah apalah yang bersambungan dengan program atau produk itu bisa langsung kasih solusi ketika ada sesuatu yang jadi kendala dia. Misalnya dia memang sih targetnya pengen jadi badan berotot tapi belum butuh. Tapi misalnya, oh bang, kok saya mau badan berotot ada gak ini bang? Soalnya saya susah sih pengen berotot. Nah langsung tawarin produknya. Karena ada punya data keras dan halus. Misalnya kalau dibilang, aduh kayaknya ini deh. Karena misalnya udah dapat data-data tertentu, kalian bisa kasih tahu, lah kan kamu dulu seperti ini. Jadi punya data konkret dan mengapa dia harus segera beli produknya. Sehingga kalau dia nolak juga, oh iya ya,
Kan gue dulu pernah ngobrol sama lu ya, gue pernah ngobrol kayak gitu ya. Udah belilah, nah seperti itu. Jadi banyaklah fungsinya nomor dua ini. Kemudian yang ketiga, harus membuat grup khusus untuk customer. Dan Anda, karena kenapa? Walaupun memang saya sebagai founder ini memiliki grup WhatsApp sendiri sebagai komunitas yang maksudnya lingkungan untuk olahraga, kalian juga sebagai afiliator harus membuat suatu grup WhatsApp yang dimana ruang lingkupnya kalian ini di grup WhatsApp ini gitu. Fungsinya apa? Fungsinya agar kalian ini bisa menjaring atau tidak bisa bisa mengontrol lebih gampang. Karena kalau misalnya japri-japri kan kemakan chat ya bisa tenggelam dan sebagainya. Kalau di grup kan ketampung ya banyak orang. Jadi bisa Anda bisa men-share, memberikan info dan membuka sisi tanya jawab kepada customer yang ada di grup ini. Sehingga Anda pun tidak pusing untuk satu persatu menanyakan hal sesuatu. Jadi Anda tidak perlu seperti itu. Jadi cukup membuat wadah grup atau grup ya untuk menyampaikan informasi penting atau menanyakan sesuatu pada mereka. Bisa melalui grup WhatsApp atau Discord atau Telegram. Tapi saran saya kalau misalnya ingin memiliki customer yang bisa melihat chat-chat sebelumnya, itu sarankan Discord, Telegram. Tapi kalau misalnya nggak perlu tahu cara memanage seperti ini itu, boleh WA lah, nggak masalah. Tapi disarankan untuk saya Discord karena misalnya kalau ekosistem kalian ini semakin luas, bagusnya buat grup Discord agar misalnya kalau lebih banyak orang, lebih ramai orang, bisa ditampung lebih banyak lagi dan yang lama juga bisa lihat info yang baru. Dan juga teman-teman misalnya membuat landing page atau cara promosi yang lebih keren lah menggunakan Discord dengan tagar-tagar yang bercabang itu boleh banget biar lebih rame kesannya. Kalau di grup WhatsApp takutnya selalu boring, tapi kalau di Discord mungkin kalau teman-teman kreatif bisa di apa namanya diakali atau dikreatifkan. Nah, kemudian yang keempat, selalu berkomunikasi aktif pada customer tertentu. Nah, ini ber apa bersambung dengan nomor satu ya. Kita juga selain kenal personal, kita juga harus aktif juga berkomunikasi pada mereka, mau itu di grup ataupun individu sebenarnya. Karena kenapa? Agar kita juga secara eksistensi itu nggak cuman sebagai salah tapi sebagai branding long term. Branding long term yang menghasilkan ROI atau return on investment. Karena kan kita investasi kepercayaan ya. Dengan kita misalnya sering berkomunikasi aktif, sering apa namanya membantu mereka di berbagai macam kondisi yang mereka nggak ngerti, itu menjadi suatu investasi yang returnnya itu nggak main-main di waktu yang panjang. Mereka ini merasa wah ini afiliatornya nggak arogan nih atau nggak soal-soal nih kalau beli produknya udah tinggalin customernya gue cari yang baru. Ternyata dia peduli ya. Akhirnya ya yang kayak tadi lagi bakal terus puter-puter peserta baru ini lagi peserta ini pokoknya terus saja muter. Dan itu gak akan pernah berhenti pasti. Karena saya kemarin pernah dapat dan nanti penjelasannya di penjelasan selanjutnya. Intinya CRM penting dan teman-teman harus kuasai keempatnya ya. Nah, utamakan personal branding, utamakan personal branding relationship dibandingkan marketing relationship. Nah, walaupun mungkin keduanya ini kalau di ini saya tulis ya, saya tulis salah tulis nih ya. Keduanya ini sama-sama di dunia sales, tapi keduanya menurut saya pandangan dan prinsip berbeda. Ini gambarannya marketing relationship hanya fokus pada penjualan, komunikasi, hubungan yang short term. Kalau ini branding relationship yang lebih long term dan komunikasinya nggak sebatas prospek, tapi di komunitas internal dia atau di ruang lingkup internal bukan di eksternal. Nah, pertama nih saya bahas marketing relationship. Jadi mana marketing relationship ini memiliki empat prinsip. Yang pertama, relasi berjangka pendek. Karena kenapa? Kadang kalau kita lihatlah sales-sales yang ada di sales-sales motor contoh. Mereka ini kalau misalnya kita beli motor ya kita dekatnya ngobrolnya itu pas lagi masa sales.
kita mau beli gitu, kita mau beli produknya, dia nggak ngomong sesuatu, dia dekat sama kita, pas kita udah beli, mungkin s- kita nggak tahu ya, maybe ya nggak terlalu dipentingin karena kenapa ya, marketing fokusnya penjualan, prospek, closing, itu aja. Jadi sangat berjangka pendek, sangat jarang sekali bisa berjangka panjang gitu. Kemudian yang tahap yang kedua, prinsipnya itu dekat saat masa pre-closing dan prospek saja. Nah, ini nih marketing relationship nih. Ini cuma dekat pas kita masa prospek aja, karena mungkin kita ditargetin, ini nih orang nih udah pas nih ditembak, set, oke, kita prospek-prospek sampai sesuai dengan apa yang dia pengen, langsung closing gitu. Jadi fokusnya ke situ doang gitu. Mereka tuh dekat ke kita karena fokusnya di prospeknya untuk mendapatkan closing agar mereka dapatkan profit dari pembelian kita. Kemudian hubungan berjalan berdasarkan tujuan sepihak. Tentu menurut saya ya, hubungan berjalan yang menggunakan marketing relationship ini pasti hanya hubungan sepihak. Maksudnya hubungan sepihak ini bukan berarti yang pihak ini gak mau memiliki hubungan dekat. Yaitu hubungannya hanya sebatas transaksi atau closing aja. Dia deket, pas kalau dia udah closing, udah selesai, tujuan dia tuh antara mau lanjut atau enggak gitu. Bukan kayak pihak pembeli mau lanjut, tetap pengen lanjut karena dia udah beli. Kalau sales ini antara dia mau cut cut apa namanya, cut hubungan pada customer atau enggak, karena kan cuman marketing gitu, jual jual selesai nah gitu. Nah, kemudian yang keempat itu hanya fokus marketing, bukan relationship internal. Jadi ini tuh fokusnya hubungan di ruang lingkup marketing aja, bukan internal. Misalnya udah beli, ditanyain customer service-nya, nggak gitu. Mereka ini fokusnya hanya di marketing. Nah, ini tentunya perbedaannya pasti berbeda dengan penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada personal branding relationship. Di sini ada lima, lebih banyak loh. Karena memang ini sangat penting. Yang pertama, meningkatkan trust dan relasi jangka panjang yang kokoh. Nah, ini bedanya personal branding dengan marketing, apa namanya, marketing relationship. Ini yang relationship versi personal branding. Ini tuh fokusnya kan branding itu, kalau ke personal kan orang tuh kadang ya, kalau orang misalnya saya mau investasi di restoran apa, kadang orang-orang misalnya mau investasi itu bukan lihat dari tokonya bagus, tapi trustnya itu ke orang yang buat toko itu. Wah, nih misalnya eh, Pak Purbaya nih, orang saham nih, buka saham ini, wah belilah investasi. Dilihatnya Pak Purbaya kan, bukan wah ini toko ini, bukan, tapi orangnya, karena di trust, dipercaya. Dan personal branding ini memiliki eh, jangka hubungan yang lebih panjang, relasi yang lebih panjang serta kokoh, karena yang menunjukkan value itu diri Anda sendiri. Jadi orang-orang tuh percaya ke Anda, bukan hanya sekedar marketing selesai seperti itu. Nah, yang kedua, mencipta relasi yang ada di personal branding ini, menciptakan hubungan yang baik dari komunitas internal ataupun orang-orang di luar komunitas internal, kayak yang masa-masa marketing lah. Jadi ini tuh balance banget dan tidak hanya fokus satu pihak atau eh, cuman pengen fokusnya closing doang. Karena kan kalau yang tadi itu fokusnya yang di prospek aja. Kalau ini juga fokusnya di internal. Jadi orang tuh percaya sama Anda sebagai seller karena tidak hanya sebagai penjual aja, dan mereka ini akan memiliki kepercayaan yang tinggi pada Anda, dan Anda pun karena Anda di sini misalnya konsisten, Anda pun akan membangun relasi yang lebih panjang, dan tentunya setiap proses itu akan menciptakan hubungan yang baik, sehingga walaupun orang di internal ataupun eksternal pun pasti Anda udah konsisten dengan hal seperti itu karena Anda mengutamakan personal branding, bukan hanya marketing secara hubungan. Nah, kemudian yang ketiga, orang akan puas dan tidak merasa sia-sia untuk mengikuti hasil marketing Anda saat masa prospek. Bedanya personal branding misalnya di mix dengan marketing strategi, kalau Anda menggunakan personal branding secara hubungan, itu walaupun Anda misalnya Anda nih udah ketemu si ini nih, kenalnya pas lagi di ini, tapi Anda pas sudah masa si ini nih, apa, prospeknya ini tetap dekat dan sebagainya. Mereka nih
udah hanya melihat kita ini sebagai sales yang cuma butuh duit doang. Jadi mereka ini jadi wah bener ya gue gak nyesel nih gue ngeluarin duit nih ternyata peduli juga loh afiliator walaupun memang dia cuma nyari duit di produk dia gitu tapi dia ini menunjukkan value yang tak tertulis yang jadi program gitu seperti solidaritas dan juga beberapa solusi yang dia berikan kepada kita sehingga kita nih sebagai customer tidak merasa sia-sia walaupun harganya misalnya mau mahal atau murah mereka ini akan puas ujung-ujungnya tidak ada namanya tidak puas atau kecewa karena kitanya sendiri membangun relationship yang bagus dan tidak hanya promise ketika marketing aja atau masa prospek. Kemudian yang keempat, Anda ya afiliator yang ada di Zoom ini menjadi salah satu orang yang dipercaya dan patut untuk di-share ke banyak orang agar orang mau ikut serta produk yang Anda jual karena pelayanannya cukup baik. Pasti customer kita nih ya kayak tadi lah saya servis HP di tempat yang pelayanannya bagus akhirnya saya nih rekomendasi di sini servis lagi ke situ jadi mereka ini akan merasa wah kayaknya nih biar orang-orang merasakan pengalaman positif gua di sama si afiliator ini misalnya gua sebarin lah biar teman-teman gua ngerasain hal yang sama. Karena banyak yang nge-share banyak yang tahu banyak yang tertarik dan penasaran dengan apa yang mereka bicarakan ke Anda gitu jadi Anda yang dilihat bukan ARZ Store-nya Anda yang dilihat. Jadi wah ini orangnya nih. Wah coba tanya-tanya, oh bener orangnya baik lah. Ujung-ujungnya beli produknya. Nah seperti itu. Dan akhirnya Anda menciptakan ads seperti Meta Ads lah, TikTok Ads lah, YouTube Ads lah yang gratis yaitu adalah peserta Anda sendiri karena mereka percaya kepada Anda, mereka suka rela share nih. Nah kemudian yang terakhir yang kelima, orang akan jauh lebih percaya dan mau membeli produk Anda dibandingkan kompetitor lain yang mungkin value-nya di atas kita ya, harganya lah ya. Tapi walaupun value produknya juga sama gitu. Karena kenapa mereka memilih kita? Karena mereka melihat apa Anda, bukan produknya. Jadi ya misalnya gini lah, simpelnya lah. Salah satunya kita jadikan contoh ya lagi film misalnya nah, Almas contoh. Mungkin ada beberapa orang yang bilang ah fried chicken mah banyak ada KFC, McD dan sebagainya. Tapi kan mungkin mayoritas orang yang saya kenal Almas ini yang dilihat tuh bukan ini tapi apa ownernya. Ownernya yang dilihat karena kenapa mungkin punya kredibilitas yang baik, keimanan yang tinggi dan sebagainya sehingga orang tuh percaya wah ini pembuatnya aja Muslim yang soleh. Wah saya maulah makan di situ. Pasti pelayanannya juga baik karena apa ya Anda yang dilihat bukan produknya. Bahkan mah kan KFC produk yang lebih gede emang banyak ya. KFC, McD dan sebagainya itu kan gede-gede tuh masih banyak lah. Tapi yang membedakan itu adalah Anda. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini nih, apa yang Anda harus lakukan? Bentar. Eh, apa yang bukan ini ya, ini ada yang keloncat. Ini dari salah teknis. Langsung aja kita skip ke apa namanya ke yang benefit nih. Ini sebenarnya benefit. Nah, benefit apa sih yang Anda enggak, apa yang apa bentar, saya cek dulu ya sebentar. Oh ya ini apa untuk benefit dari CRMS sedikit ketunda ya. Mungkin ada yang kendala. Kita langsung aja dulu lanjut yang ke sini. Nah, di sini ada hal yang apa benefit yang Anda dapatkan ketika Anda menggunakan strategi dari relasi tersebut atau CRM juga lah termasuk. Nah, di sini jadi ekosistem yang berputar ya. Nah, di sini ada yang pertama, customer baru atau lama Anda merasa puas dan memberikan testimoni yang positif. Contoh ini peserta yang lama atau customer yang lama. Kemudian lanjut ke sini. Informasi yang mereka sebarkan akan menjadi pengalaman terbaik mereka selama menjalani produk pelayanan kalian. Akhirnya set ke sini
banyak orang yang penasaran karena mengetahui produk dari layanan Anda karena dia nge-share, ngejebar-jebarin banyak orang. Akhirnya lanjut lagi ke, nah sini orang baru yang tadi disebarin itu akhirnya datang dan lakukan interaksi di profil sosial media Anda atau mungkin kalau dekat rumahnya mungkin ketemu dengan Anda. Kemudian di antara dari mereka yang interaksi dan juga penasaran, akhirnya join ke produk Anda karena tadi menjelaskan ya apa namanya informasi dari orang yang dari customer kita yang menyebarkan ke orang yang dekat dengan mereka. Kemudian mereka ketika sudah membeli dan masuk ke internal, mereka merasakan layanan Anda yang selalu positif dan selalu open interaction. Dan lanjut lagi ke sini, Anda selalu memiliki data penting mereka yang bisa jadi bahan solusi pada mereka yang lebih spesifik. Akhirnya apa yang ini terakhir hasil nyata terbukti pada produk Anda dan layanan pada customer Anda sehingga trust mereka menjadi yang terbaik karena Anda berikan kepada mereka. Akhirnya terus saja muter-muter kayak gini karena saya juga mendapatkan salah satu peserta kemarin. Dia ini peserta program lokalisasi Guru Limit. Dia ini membawa salah satu temannya karena dia tuh trust katanya pelatihannya seru. Kamu kan misal ada masalah berat badan, pengen bentuk otot, akhirnya diajakin ke Sempur. Saat itu latihannya bareng-bareng aja. Saya kira nih butuh strategi prospek. Ternyata gak langsung harus prospek. Karena udah disebarin. Kamu mau latihan ini sama saya, yuk ke Sempur sama Bang Aris. Kebetulan harganya lagi murah ini. Akhirnya langsung closing tanpa harus banyak prospek. Nah itu dia tuh udah terbukti sama diri saya sendiri. Dan akhirnya ya saya alhamdulillah bisa mengaplikasikan seperti ini. Dan semoga bisa ke teman affiliate semua. Makanya dari itu pentingnya untuk hal itu karena ini benefitnya. Benefitnya gak main-main ini. Sangat besar dan menjadi ekosistem yang aktif dan interaktif. Dan orang-orang yang gak kenal bisa tiba-tiba kenal Anda karena dari orang yang beli ke Anda percaya langsung menyebarkannya. Dan terus akan berputar seperti ini terus. Dan akan menciptakan ekosistem yang sangat aktif. Dan Anda pun pasti dapat profit yang tinggi. Ini jarang diajarkan atau bukan diajarkan, lebih jarang diaplikasikan oleh sales pada umumnya. Dan ini adalah ilmu salah satu yang tidak diajarkan di sekolah. Mau itu di pekerjaan, mau itu branding diri untuk biar diterima di sekolah tinggi, ini dibutuhkan sebenarnya. Oke, selanjutnya aja. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari ahli ya mengenai relasi. Di sini ada tiga. Yang pertama ada dari Zig Ziglar. If they trust you, they'll do business with you. Artinya kepercayaan dari branding pribadi adalah hubungan bisnis jangka panjang. Jadi udahlah yang kita jelaskan tadi. Dengan kita melakukan hubungan yang long term dan juga memiliki relasi yang cukup baik dari mereka yang trust ke kita dan kita membangun trust mereka untuk kita, akhirnya mendapatkan hubungan jangka panjang, nggak cuman sekedar prospek. Dan ini yang dijelaskan bukan saya pribadi, ini ahlinya ya. Bisa kalian searching sendiri orangnya kayak gimana. Nah, kemudian ada Anna Bertoldini mengatakan personal branding compounds and gives back much more in the long term. Artinya branding ini branding personal atau pribadi memberikan ROI atau return of investment atau apa eh, hasil imbal balik dari investasi yang sangat besar dalam jangka panjang. Tentunya kita seperti ya investasi perasaan lah ke orang-orang sehingga ketika mereka ini udah waktunya mungkin menyebarkan apa yang mereka rasakan dan itu pasti di jangka panjangnya nggak akan hilang. Kemudian yang ketiga ada Jason Hartman itu mengatakan the personal brand is the promise of quality and reliability. Branding pribadi adalah janji hubungan yang konsisten dan bernilai tinggi. Jadi kita bukan hanya sekedar promise di prospek tapi tidak menjalankan promise yang kita berikan ke customer saat udah di internal. Nah, kita mungkin mentok-mentok gak konsisten karena memang itu gak konsisten cuma di marketing aja. Tapi kalau dengan ini kita konsisten dan akhirnya menciptakan nilai yang tinggi yaitu investasi kepercayaan, perasaan, dan juga atensi manusia karena mereka ini
rela atau mau me- membuat orang tuh memperhatikan kita karena mereka menyebarkan informasi seputar apa yang kita berikan kepada mereka. Dan tentunya di sini ada kata penutup dari saya ya, founder ARZ Store ya, Aris Julian sebagai founder para afiliator di sini atau produk sendiri. Di sini saya menyebutkan marketing relation may exist only within a prospect period. But personal branding builds eternal relationship lasting through prospect, thriving within communities and delivering long-term value with significant ROI. Artinya hubungan marketing mungkin hanya berlangsung selama periode prospek, tetapi personal branding membangun hubungan yang abadi, bertahan sepanjang masa prospek. Hidup hidupnya juga bukan di masa prospek maksudnya, hidup dalam komunitas dan memberikan nilai yang jangka panjang dengan ROI yang besar. Nah, ini pesan dari saya ya, karena saya juga kadang apa namanya, saya juga suka memberikan beberapa pesan pada peserta saya di ini di apa di Fest No Fest ya. Ketemu ketemu saya memberikan pesan, motivasi mungkin dan beberapa masukan yang bisa memajukan semangat dia. Dan ini terasa ke diri saya karena menciptakan ROI yang sangat panjang, besar dan kuat, di mana para para peserta yang saya lakukan dengan strategi ini, mereka pun trust ke saya dan akhirnya menyebarluaskan. Sama kayak tadi lah, udah panjang lah penjelasan. Nah itu kata penutup dari saya. Dan yang terakhir ya, sekian terima kasih bagi teman-teman di sini yang sudah hadir, afiliator. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian bisa mengaplikasikan hal tersebut. Banyaklah belajar di luar kelas, jangan hanya bergantung pada kelas. Kalian harus bisa mencari banyak informasi melalui AI, artikel, ataupun YouTube. Karena zaman sekarang ini informasi sangat ekstrim ya. Tidak ada namanya miskin informasi, karena informasi di sini tuh udah kebuka sangat luas dibanding zaman dulu. Oke, sekian terima kasih. Mungkin untuk diskusi bisa lanjut ke Zoom berikutnya karena dibatasi waktunya.